Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina Herianti, mahasiswa pasca sarjana di Institut Setiami. Kali ini saya akan menyampaikan referensi buku biografi R.A. Kartini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Identitas buku, judul buku Kartini, Kisah Hidup Seorang Perempuan Inspiratif, pengarang buku Anom Wani Wijaksana, penerbit buku C Klik Media, tahun terbit 2019, tebal buku 258 halaman. Buku ini sangat menggambarkan karakter kuat Kartini sebagai sosok wanita cerdas. Banyak kutipan dari surat-surat Kartini dicantumkan pada buku ini. Isi surat-surat itu menceritakan kisah Kartini yang merasa terpenjara dalam hidupnya karena tidak mendapat kebebasan. Kalimat-kalimat dalam suratnya juga membuat pembaca terenyuh dengan betapa gigihnya keinginan Kartini untuk menyetarakan derajat perempuan dan laki-laki. Tampaknya penulis ingin menekankan kepada pembaca mengenai sosok Kartini yang berani, cerdas, gigih, dan kritis. Jelas terlihat bahwa penulis ingin menyampaikan pesan tersirat pada bukunya agar para pembaca, terutama kaum wanita, untuk tidak menjadi sosok kura-kura dalam tempurung. Terdapat pula foto-foto Kartini yang dilampirkan pada buku ini. Hal ini membuat pembaca tidak melulu melihat tumpukan huruf. Keberadaan foto Kartini dalam buku ini membuat imajinasi pembaca semakin kuat dalam membayangkan tokoh Kartini. Ini merupakan nilai tambah pada buku ini. Pembaca yang tidak terlalu suka melihat banyak tulisan mendapat penyegaran dengan melihat foto-foto Kartini. Ini foto sekolah Kartini yang dibangun oleh Yayasan Kartini. Ada juga foto Kartini dan murid-muridnya. Juga banyak foto-foto yang lain. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada usia yang masih muda, yaitu 25 tahun. Nama lain biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa. Ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau disebut dengan feminisme. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang wanita yang berasal dari kelas bangsawan Jawa. Nama ayah Kartini adalah Aryo Sosroningrat. Saat itu Aryo Sosroningrat adalah seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera ketika Kartini lahir. Ibunda dari Kartini adalah putri dari istri pertama sang bangsawan, tapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Keduanya adalah tokoh agama di Telukawur, Jepara. Silsilah Kartini bisa ditelusuri hingga Hamengkubuwono VI. Lebih dari itu, garis kebangsawanan Bupati Sosroningrat dapat dilacak kembali ke para bangsawan dari Istana Kerajaan Majapahit. Sejak Pangeran Dangirin menjabat sebagai bupati di Surabaya pada abad ke-18, leluhur Sosroningrat menjabat banyak posisi berpengaruh di Pangreh Praja. Ayah Kartini dulunya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan Hindia Belanda waktu itu mewajibkan seorang bupati agar beristrikan seorang bangsawan. Karena Ngasirah tidak memiliki garis bangsawan tinggi, maka ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah pernikahan itu, maka ayah Kartini berhasil menjadi bupati di Jepara. Kartini menulis banyak pemikirannya pada surat-surat tentang kondisi sosial di era Hindia Belanda, khususnya membahas kondisi wanita pribumi. Mayoritas pemikirannya yang tertulis di surat-surat berisi gugatan dan keluhan, terutama yang berhubungan dengan budaya Jawa, yang menurutnya sebagai faktor penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita pribumi memiliki kebebasan hidup, menuntut ilmu dan belajar seperti lelaki. Kartini menuangkan ide, pemikiran, dan cita-citanya dalam bahasa Belanda. Semua pemikirannya itu berlandaskan ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan. Kemudian ditambah dengan filosofi humanitarianisme atau manusiawi dan nasionalisme atau cinta pada tanah, air, bangsa, dan negara.
Sang ayah memperbolehkan Kartini mengikuti pendidikan guru di Betawi, meskipun sebelumnya tak memperbolehkan Kartini untuk melanjutkan belajarnya ke Belanda atau untuk masuk ke pendidikan kedokteran di Betawi. Keinginan Kartini melanjutkan pendidikan ke Eropa memang terungkap dalam surat-suratnya. Cukup banyak sahabat penanya yang mendukung dan berusaha mewujudkan keinginannya. Tapi pada akhirnya Kartini terpaksa membatalkan impian yang hampir tercapai tersebut. Dari kumpulan surat tertulis banyak kekecewaan dari para sahabat penanya. Impian dan rencana untuk melanjutkan studi ke Belanda akhirnya harus beralih ke Betawi saja. Ini terjadi setelah Nyonya Abendanom menasihati Kartini bahwa itulah keputusan yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini. Pada tahun 1903, saat Kartini berusia sekitar 24 tahun, impian untuk meneruskan studi menjadi guru di tanah Betawi pun sudah sirna. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanom, Kartini berkata bahwa dirinya tidak berniat lagi untuk meneruskan studi karena ia sudah akan menikah. Padahal waktu itu pihak Departemen Pendidikan di Belanda sudah membuka peluang untuk Kartini dan Rukmini agar bisa belajar di Betawi. Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya dengan seorang ningrat bernama KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Adipati Aryo sendiri sudah pernah memiliki 3 orang istri. Beruntung bagi Kartini, suaminya memahami keinginannya. Kartini diberi dukungan dan kebebasan untuk membangun dan mendirikan sekolah khusus wanita di bagian timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Saat menjelang pernikahannya, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai adat Jawa mulai melunak dan menjadi lebih toleran. Ia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi di era Hindia Belanda. Dalam suratnya, Kartini menceritakan bahwa suaminya tidak hanya mendukung keinginannya untuk memajukan ukiran khas Jepara dan sekolah bagi perempuan pribumi saja, tetapi juga menceritakan agar Kartini bisa menulis sebuah buku yang menarik. Kartini melahirkan anak pertama dan terakhirnya pada tanggal 13 September 1904 yang bernama Susalit Jojo Diningrat. 4 hari kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini menghembuskan napas terakhir pada usia 25 tahun. Jenazah sang pelopor emansipasi wanita itu dimakamkan di Desa Bulu di Kota Rembang. Berkat kegigihan Kartini yang selalu berpikiran maju mengenai emansipasi wanita, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Kota Semarang pada tahun 1912 dengan nama Sekolah Kartini. Kemudian diikuti oleh kota-kota berikutnya yaitu Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan kota lainnya. Yayasan Kartini sendiri dibentuk oleh seorang Belanda bernama Van Deventer yang merupakan tokoh politik etis. Secara keseluruhan, kata-kata yang digunakan oleh penulis andil peran dalam menghayati buku ini. Bahasa yang digunakan indah namun tetap dapat dimengerti oleh orang awam. Tidak terlalu berat, tetapi tetap formal, sangat cocok menjadi bahan bacaan ringan. Kalimat yang ditulis pun tidak bertele-tele sehingga pembaca dapat langsung mengambil poin intinya. Buku ini sangat tepat untuk bacaan semua kalangan, terutama kaum muda. Pembaca akan diajak bercermin dengan melihat tokoh Kartini, memiliki jiwa bebas, berani berpendapat, serta tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi. Tidak hanya untuk kaum wanita, buku ini juga dapat diperuntukkan untuk kaum pria dalam melihat wanita yang juga ingin memiliki kesejajaran dengan laki-laki. Sekian referensi buku biografi Kartini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan jangan lupa like and subscribe.